Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la fahma illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Akhrajahu al-Imam at-Tirmidzi fi jami'ihi wa qala haditsun hasanun sahih. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahmati Allah, di pagi menjelang siang hari ini Allah pertemuan kita kembali. Dulu saya pernah ngisi di sini 2000 berapa ya? Sebelum Covid kalau nggak salah. 2000 berapa? 2018, sudah 7 tahun yang lalu saya pernah mengisi di sini, sama di momen pagi ini juga ya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali, dan harapan kita semua mudah-mudahan dipertemukan kembali nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan materi kita insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah tentang tarhib Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Dan jemaah rahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak kerasa, padahal rasanya Idul Fitri itu baru kemarin. Sekarang sudah mau lebaran aja. Kayaknya itu belum lama gitu. Waktu terasa cepat berputar. Saya nggak tahu apakah ini hanya perasaan orang dewasa atau juga dirasakan anak-anak. Karena seingat saya ketika saya masih sekolah itu kayak lama banget. Apa memang karena banyak PR? Takut ketemu dengan guru yang killer kan? Zaman dulu masih ya gurunya galak-galak gitu. Beda dengan guru zaman sekarang ya. Jadi bawaannya itu hidup kayak tertekan gitu. Mungkin jadi perasaannya jadi kayak lama banget. Tapi setelah merdeka, sudah bisa nyari duit sendiri, sudah tidak terikat lagi dengan yang namanya PR, ketemu dengan guru yang galak dan sebagainya. Kayaknya itu ketemu Ramadan lagi, ketemu Idul Fitri lagi. Kok cepet banget gitu. Saya nggak tahu perasaan anak-anak sama nggak dengan kita. Kalau saya sendiri merasakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya rahmati Allah, cepatnya waktu yang berlalu ini tidak mengurangi amal soleh kita, kontribusi positif kita. Karena kalau waktu itu berlalu dengan cepat, tapi tidak banyak kebaikan yang bisa kita hasilkan, itu tandanya waktu tidak berkah. Itu tandanya waktu tidak berkah. Tapi kalau seandainya waktunya berjalan cepat, tapi kebaikan juga yang bisa kita lakukan itu banyak, kontribusi positif yang kita bisa berikan itu banyak, ya mudah-mudahan itu adalah sebuah keberkahan. Hanya perasaan saja, waktunya cepat. Biasanya saking menikmatinya sebuah kegiatan positif, kadang itu nggak kerasa. Biasanya begitu. Maka ini kan sebenarnya berbicara tentang perasaan. Jadi kembali lagi, jamaah sekalian rahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu ada sekalian rahmati Allah, kita sudah di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Jadi kalau kita sudah di bulan Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah,
Rajab, Sya'ban, Ramadan. Udah deket, tinggal 4 bulan lagi. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Tinggal 4 bulan. Ramadan masuk. Ya, kita sudah di tanggal 17 Jumadil Ula. Sudah tengah-tengah, berarti tinggal 3 bulan setengah lagi. Kok cepet banget ya? Tinggal 3 bulan setengah lagi. Kalau kita baca kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu para salaf, sebagian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sudah melakukan penyambutan bulan Ramadan setengah tahun, garis miring 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau kita sekarang 4 bulan, ya nggak ada apa-apanya. Kadang ada yang bilang, oh terhib Ramadannya cepet banget katanya. Masih jauh kan Ramadannya, masih 4 bulan lagi. Nah kalau kita lihat generasi salaf dulu, justru 6 bulan sebelum Ramadan sudah mulai banyak yang siap-siap. Dengan doa, dengan mulai membiasakan ibadah, kegiatan yang positif, amal-amal salih, itu sudah mulai dibiasakan. Ibarat yang namanya kita sedang menanam. Maka kalau pengen dapat hasilnya kan nggak ujug-ujug ya, ujug-ujug itu nggak tiba-tiba. Pengen langsung panen, ya harus nanam dulu, disirami dulu, dipupuk, dirawat, begitu sama. Nah kadang ada orang itu pengen tiba-tiba dapat ampunan Ramadan, dapat rahmat Ramadan, dapat pembebasan dari api neraka, kembali fitrah, suci, seperti terlahir dari rahim ibunya kembali. Tapi tidak ada persiapan sebelumnya. Pengen dapat semua itu, pengen dapat panen banyak, tapi nggak ada persiapan sebelumnya. Biasanya banyak yang zong, harapannya tinggi, tapi tidak disertai dengan doa dan usaha, akhirnya kalah di medan pertempuran. Biasanya nih, hari pertama, hari kedua tarawihnya masih full, bahkan di luar masjid, gelar karpet, gelar tikar, gelar terpal, sampai di luar masjid. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah mulai ada kemajuan. Zamannya maju, softnya semakin maju. Hari ke-7, hari ke-10 sudah mulai tinggal berapa baris di masjid. Kenapa bisa begitu? Banyak yang tidak persiapan. Nah, maka majelis kita di pagi menjelang siang hari ini untuk saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri saya pribadi, begitu juga kita semua yang hadir saling mengingatkan dan memuhasabah diri. Sudahkah kita mulai menyambut Ramadan untuk tahun berikutnya, untuk Ramadan berikutnya? Nah, mulai kita bertanya, apa yang sudah mulai kita persiapkan? Nah, kembali lagi. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, kita sudah di tanggal 17 Jumadil Ula. 17 Jumadil Ula udah tengah-tengah nih. Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Tinggal 3 bulan setengah lagi. 3 bulan 13 hari. Anggaplah kalau Jumadil Ulanya ini 30 hari. Berarti tinggal 3 bulan 13 hari. Anggap kalau setiap bulannya itu 30 hari, berarti 90 tambah 13, 103 hari. Makanya di antara kisi-kisi yang disampaikan Ustadz Rizky, Ustadz bahas tentang agenda 100 hari sebelum Ramadan. Kira-kira persiapan kita apa saja. Karena ternyata tinggal 103 hari lagi. Udah cepet banget. Tinggal 103 hari lagi loh. Ya Allah. Pastinya kita nggak mau jadi orang gagal kan. Sudah berapa kali kita menjalani Ramadan? Coba yang umurnya sudah 30, sudah 35, sudah 40, sudah 45.
Nah, di sini kayaknya belum ada yang umur 50. Apa ada? Nah, ini yang sudah nomor 60 belum ya kayaknya ya, 60 di sini. Insya Allah mudah-mudah semua yang hadir ini. 50 mungkin masih mungkin ya. Sudah berapa kali kita menjalani Ramadan? Anggaplah kita menjalani Ramadan itu dari sebelum balik kita. Karena sudah terbiasa dibawa keluarga dan masyarakat yang puasa contoh. Sampai sekarang sudah berapa Ramadan dihitung. Oh, umur saya seumpama anggap 40. Saya mulai puasa Ramadan di umur 10 anggap. Berarti kita sudah 30 kali Ramadan kita jalani. Sudah 30 Ramadan. Apakah masih banyak yang merasakan berat dan menjadi beban kegiatan Ramadan yang kita jalani tiap tahun? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab dengan jujur oleh hati kita masing-masing. Apakah kita masih menganggap Ramadan itu sebagai beban? Aduh, gak bisa makan di warteg lagi nih siang-siang. Aduh, lemes nih kayaknya nih berangkat kerja nih. Aduh, udah mulai bangunnya sebelum subuh. Padahal lagi enak-enaknya tidur, gitu kan. Apakah masih dianggap sebagai beban? Ya, habis sisa kayaknya capek nih terawih nih setengah jam. 45 menit, 1 jam. Apakah masih ada yang menganggap Ramadan itu sebagai beban? Sudah 30 kali kita jalani, 20 kali kita jalani, 25 kali kita lalui, apakah masih menjadi beban? Harusnya jamaah rahmati Allah, semakin sering kita melakukan sesuatu, itu semakin ringan. Harusnya. Harusnya begitu. Karena tubuh manusia itu dibentuk oleh Allah bisa beradaptasi. Orang yang dari daerah pegunungan, daerah dingin, hidup di daerah pesisir pasti kaget, itu panas, gerak. Tapi lihat 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun terbiasa. Begitu juga orang dari dataran rendah, daerah pesisir yang biasa hidup panas, tiba-tiba tinggal di daerah dingin, itu kaget kedinginan. Tapi lihat 1 bulan, 2 bulan, nanti itu akan jadi terbiasa. Saya itu kan orang dari daerah Cirebon yang hidupnya panas, lebih panas daripada Depok, kering udaranya, tinggal di Megamendung. Saya punya rumah di Megamendung, di Gadog. Nah, jadi kalau keluar tol Gadog, itu ada sekitar 100 meter ambil kanan, jalur alternatif, tembusnya Taman Safari nanti. Ya, jadi bagi yang nggak mau kena macet arah atas, biasanya ambil kanan tuh. Nah, rumah saya sekitar 3 km lah dari situ. Ya, sudah mulai naik ke atas, walaupun belum dingin banget. Saya kaget. Mandi subuh itu harus masak air dulu. Masak air dulu. Ngangetin, biar badan itu ya enjoy itu. Kalau langsung air dingin, gigil. Karena biasa hidup panas. Di Jakarta biasa panas. Di Depok biasa panas. Tiba-tiba di daerah dingin. Itu padahal masih Gadog. Belum apa-apa dengan Ta'awun yang lebih dingin lagi. Kayak es. Tapi setelah saya tinggal di sana, punya rumah di sana, ya sudah biasa. Mandi sebelum subuh itu, sebelum berangkat kajian. Karena Sabtu Ahad saya kajiannya di Depok, saya berangkat jam 3, setengah 3 saya bangun, mandi. Kalau nggak mandi ya gimana ya rasanya berangkat belum mandi itu. Jadi mandi dulu, biasa aja udah nggak ngerasa dingin. Jadi tubuh seseorang itu memang dibentuk oleh Allah bisa beradaptasi. Nah sekarang, Bapak Ibu saya rahmati Allah, sudah sekian kali kita menjalani Ramadan, kok masih belum beradaptasi, masih merasa berat. Berarti yang salah bukan tubuhnya, hatinya. Tubuh kita itu kalau hatinya normal, itu biasa aja sebenarnya. Kalau ada yang masih merasa berat, merasa itu jadi beban, berarti ada yang salah dengan niat kita. Ada yang salah dengan hati kita. Oh, ternyata kehadiran Ramadan belum diterima dengan sepenuh hati. Tuh, itu yang menjadi berat. Sama kayak orang kerja,
Ada yang enjoy menjalaninya, menikmatinya, ada juga yang nggak betah. Padahal ya pekerjaannya sama aja. Itu masalah di hati. Masalah di hati. Maka ingat apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang sudah menjalani ibadah puasanya, rangkaian ibadah puasanya dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, tapi tidak dia dapatkan apa-apa dari puasanya tersebut, melainkan yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Hatinya bermasalah. Nah, di sini mari kita benahi hati kita semua. Ayo, apakah kita masih menganggap Ramadan ini sebagai beban, ataukah ini sebagai bulan panen dari Allah, anugerah? Jadi kalau itu dijadikan sebagai sebuah anugerah, maka sangat semangat sekali sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in nggak sabar pengen ketemu Ramadan itu. Ibarat seorang kekasih yang menantikan kedatangan kekasihnya, nggak sabar pengen ketemu. Tapi kalau seandainya dibalik, yang datang itu adalah debt collector, penagih hutang, wah itu sudah kalang kabut pikirannya. Jadi sebenarnya bagaimana sikap kita melihat Ramadan itu? Apakah itu sesuatu yang menyeramkan, sebuah beban, ataukah itu anugerah terindah dari Allah bagi kita? Kalau itu sudah kita kondisikan pikiran dan hati kita, maka akan terasa nikmat ketemu Ramadan itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Dulu saya itu kalau baca Quran itu males, ya namanya anak-anak. Baca Quran kan males, ya disuruh, kadang disuruh. Tapi setelah merasakan nikmatnya baca Quran itu, kalau nggak baca Quran sehari, gelisah. Dulu saya itu sholat duha, males. Tapi setelah sudah terbiasa sholat duha, kalau belum sholat duha, lagi perjalanan kemana, gelisah. Aduh, nyari masjid dulu nih, mau sholat duha dulu. Tadi belum sholat duha. Sampai-sampai, kalaupun nggak sempet turun ke musola, ke masjid, karena memang perjalanan dikejar, itu sampai di motor atau di mobil sholat duha. Kenapa? Itu sudah jadi nikmat. Aktivitas apapun kalau sudah jadi nikmat itu gak akan pernah merasa jadi beban. Justru dinanti, ditunggu. Justru kalau kelewat itu kayak sedih, kayak ada yang kurang. Orang kalau sudah biasa sholat tahajud, bangunnya pas adzan subuh, itu bisa nyesel, bahkan bisa nangis. Itu sudah nikmat, itu sudah pada tahap itu. Bisa nggak kita menjadikan Ramadan itu seperti itu? Nah itu kan berarti ada yang harus kita rubah dari pola pikir kita dan juga hati kitanya. Kita mulai ubah dari sekarang. Karena ini manajemen hati bicara ini. Ilmu sebanyak apapun kalau nggak kita mulai kontak hati kita, susah. Berapa banyak orang belajar tazkiyatun nafs, atau bahasa dulunya tasawuf, ya, pembersihan hati. Kalau cuma sebagai wawasan doang, ya tetap aja ghibah, tetap aja riya ketika beramal, tetap aja ujub, bangga diri, bahkan takabur. Kenapa? Antara wawasan dengan hati itu kadang beda. Ini harus ada riyadhatun nafsi, harus latihan olah jiwa, tazkiyatun nafs. Nah, pengkondisian hati ini perlu. Makanya kita sebelum Ramadan ini coba sudut pandang kita tentang Ramadan ini apa dulu nih? Ini harus kita perbaiki nih. Kita udah belajar tentang amalia Ramadan, khatam sekian kali, targetnya sehari sekian halaman. Udah tahu semua. Kalau hatinya masih berat dengan Ramadan, susah. Jadi beban semua.
Maka disinilah urgensi dari adanya tarhib Ramadan. Ingat, tarhib pakai H, bukan H. Kalau pakai H, tarhib nakut-nakutin. Jadi ya, kalau tarhib pakai H, rohaba yurahibu tarhiban, itu nakut-nakutin Ramadan. Ya, jadi bukan H, pakai H. Tarhib, tarhib itu dari kalimat rohaba yurahibu tarhiban, menyambut Ramadan. Marhaban, marhaban kan selamat datang. Itu jadi tarhib itu dari kalimat marhaban. Maka jangan salah ya, kan ada tuh hadis targhib dan tarhib. Nah, hadis tarhib itu artinya hadis tentang motivasi dan ancaman. Hadis tarhib. Tarhib pakai kho itu motivasi. Kalau tarhib pakai H itu ancaman atau peringatan. Nah, untuk Ramadan bukan pakai H, tapi pakai H, tarhib. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Nah, di situ tulisan Arabnya pakai H ya. Jadi tulisan Arabnya pakai H. Rohaba yurahibu tarhib. Ini dalam ilmu tasrif. Ya, yang sudah belajar bahasa Arab, kenal ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Nah, di antara ilmu shorof itu cabang pembahasannya ada pembahasan tasrif. Jadi tarhib usaha yang sungguh-sungguh. Ya, jadi ketika kita menyambut Ramadan berarti sebenarnya itu ada usaha sungguh-sungguh, karena ya kalau nggak sungguh-sungguh nggak usah disambut, biasa aja gitu kan. Contoh, masjid ini mau diresmikan oleh wali kota. Ini masuknya Bogor apa Depok? Masih Depok ya. Jadi anggaplah masjid ini mau diresmikan oleh wali kota, contoh. Ya berarti biasanya pengurusnya DKM-nya siap-siap menyambut, kan nggak mungkin dibiarin wali kotanya datang sendiri masuk ke masjid nggak ada yang nyambut gitu. Biasanya ada yang nyambut, berarti kan ada sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh, meluangkan waktu, menyiapkan apa yang perlu disiapkan tenaganya, hal-hal yang terkait dengannya. Begitu juga ketika kita melakukan tarhib Ramadan, itu ada sesuatu yang kita persiapkan. Ya, secara umum, nanti persiapan kita untuk Ramadan itu dari persiapan ilmu, persiapan iman, persiapan amal. Itu harus disiapkan semuanya. Ada yang amal yang sifatnya itu amal ibadah badaniyah, amal ibadah maliyah. Nah, nanti perincian-perinciannya itu mulai dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, wahai Ramadan, kami sudah lapang, mau diperintah apapun kami sudah siap. Nah, ini kondisi kalau hati sudah siap, maka apapun yang ada di bulan Ramadan sudah siap untuk dijalankan sekuat tenaga. Fa'tu minhu mastata'tum. Maka kata Rasulullah, kalau idza amartukum bi amrin, kalau saya perintahkan sesuatu, mau perintah wajib ataupun perintah sunnah, fa'tu minhu, maka coba lakukanlah mastata'tum, semampu kalian. Nah, kita yang tarawihnya bisa sejam, ya alhamdulillah. Yang bisa tarawihnya 2 jam, ya alhamdulillah. Yang bisa tarawihnya sampai sahur, ya silakan semampunya, alhamdulillah. Nah, di Temboro, di Jawa Tengah, daerah Magetan kalau nggak salah Temboro itu ya. Itu ada 3 masjid di satu kampung itu. Masjid yang tarawihnya pakai surat pendek dari Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas. Masjid yang tarawihnya setiap malam 1 juz. Berarti kan kalau 1 juz lumayan ya, 1 jaman lah. Dan ada masjid yang setiap malam khatam 30 juz. Itu di Temboro, Jawa Tengah itu ada. Biasanya lagi liputan berita tiap tahun ada terus.
Dan semampunya, karena ini sifatnya sunnah. Siapa yang mau silakan. Kalau mampu silakan. Sahabat Rasulullah dulu tarawih sampai bawa tongkat untuk nahan berdirinya itu loh. Selesai tarawihnya, bubarnya itu di waktu sahur, tinggal bentar lagi subuh. Kalau mampu imannya seperti itu, silakan. Kalau di sini berapa jam tarawihnya? Ada 2 jam, Ustaz? Ada. Masya Allah, luar biasa. Berarti kayaknya 1 juz di sini. Oh, sampai ceramahnya. Ya alhamdulillah tetap dihitung pahala juga kan. Dulu di pesantren saya, waktu saya masih di Cirebon itu, tarawih mulai 7:30, selesai itu jam 10-an. Dulu zaman-zaman masih angkatan awal di atas saya. Tapi semenjak imannya santrinya menurun, ya sudah tarawihnya yang penting tarawih gitu kan. Ya, tapi nggak cepet-cepet amat kayak yang di TV, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya main-main gitu. Ibadah kayak gitu bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi kembali lagi, Ibu Rahmatullah. Nah, kalau seandainya kita sudah siap, maka apapun yang ada di Ramadan, insya Allah bisa kita lakukan, tentunya sesuai dengan kelapangan kita, ya, kesiapan kita, kemampuan kita. Kadar iman orang beda-beda, kadar kekuatan fisik orang juga beda-beda. Nggak boleh untuk mencibir satu sama lain. Ya, karena sifatnya kan sunnah, beda dengan yang wajib. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW di awal Sya'ban atau sebelum Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah itu Sya'ban itu sebelum Ramadan. Jadi Rasulullah SAW di awal Sya'ban atau sebelum Ramadan itu beliau sudah mengingatkan tentang pentingnya Ramadan. Bahkan beliau sendiri di bulan Sya'ban itu puasa. Itu kan tanda bahwa beliau sudah siap-siap. Jadi Sya'ban udah full puasanya beliau itu. Karena kalau dari Sya'ban udah biasa puasa, Ramadan ya nggak kaget. Kalau dari Rajab sudah biasa puasa, dari Jumadil Ula, sekarang Jumadil Tsaniyah sudah biasa, kita membiasakan puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, atau bahkan puasa Daud contohnya. Nanti ketika Ramadan ketemu biasa aja. Kenapa di bulan Ramadan itu muncul fenomena masjid perkantoran, masjid-masjid ya di beberapa wilayah itu banyak yang tepar setelah sholat zuhur? Ya karena belum biasa puasa. Habis sholat zuhur pada tepar kan, pada kehausan, pada kepanasan, kayak ikan kena airnya bermasalah. Jadi pada tepar semua. Itu fenomena di awal Ramadan. Sepekan pertama Ramadan biasanya begitu. Kenapa? Belum dibiasakan puasa. Orang yang udah biasa puasa biasa aja. Itu kan yang belum biasa puasa, panas bawaannya, lemes, ngantuk. Makanya Rasulullah itu mencontohkan, makanya disebut qudwatun hasanah, suri teladan yang baik. Beliau di Ramadan sudah puasa. Di Ramadan, sebelum Ramadan udah puasa. Sya'ban udah puasa beliau. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan oleh banyak orang. Bulan antara Rajab dengan Ramadan. Banyak orang yang melupakan. Makanya Rasulullah isi bulan itu dengan puasa supaya orang-orang tidak melupakannya. Boleh jadi contoh. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin surganya. Tapi banyak sekali amal solehnya. Karena apa? Pengen kita sebagai umatnya mencontoh beliau. Mulai Ramadan, tentang kebesaran Ramadan, fadilah-fadilah Ramadan mulai disampaikan Rasulullah. Atakum Ramadan sayyidu syuhur famarhaban bihi wa ahlan jaa syahrus siyam bil barakat fa akrim bihi min ra'irin huwatin. Nah, ini dalam hadis dari Imam Tabrani. Ya, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sayyidu syuhur, penghulunya bulan. Jadi Ramadan itu penghulunya bulan, rajanya istilahnya.
Karena kalau ada yang bilang penghulu, ingatnya akad nikah. Ya, orang kita kan bilang penghulu, ingatnya petugas pernikahan. Penghulu itu ya bahasa lainnya raja, pimpinan. Penghulu. Penghulunya bulan itu Ramadan. Kalau penghulunya hari, Sayyidul Ayyam, Jumat. Nah, saya ketika ngisi kajian di Pemkab Cibinong dulu ya, ketika membahas tentang bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Itu kan dalam Islam ada 4. Ada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab. Bisa sendiri Rajab nih. Yang 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, bulan-bulan orang lagi sibuk-sibuk haji itu biasanya tuh. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian Muharram, ini bulan mulia. Satu lagi Rajab. Ada yang nanya, Ustadz, kenapa Ramadan nggak masuk bulan mulia? Padahal Ramadan Sayyidus Syur, pimpinannya bulan. Nah, maka dijawab, jadi konsep al-ashhurul hurum, bulan mulia yang di dalam Islam itu disebutkan 4, itu sebenarnya melestarikan tradisi jahiliyah yang positif. Sebelum Islam datang, 4 bulan itu memang sudah disepakati sebagai bulan mulia oleh komunitas bangsa Arab. Makanya mereka nggak mau perang di bulan-bulan itu, karena dianggap bulan mulia. Ini kan sesuatu yang positif. Islam tidak menghapus sesuatu yang positif, dilestarikan. Tapi Islam punya bulan andalan yang tidak pernah dihormati oleh orang-orang jahiliyah, yaitu bulan Ramadan. Jadi ya memang istilahnya bukan bulan haram, tapi kemuliaan Ramadan itu tidak kalah dengan 4 bulan tersebut. Famarhaban bihi, maka kata Rasulullah SAW, ya kak, famarhaban bihi, selamat datang bulan Ramadan. Wa ahlan, wa jaa syahrus siyam bil barakat, telah datang bulan puasa membawa segala macam keberkahan. Fa akrim bihi min ra'irin huwat, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu. Ini diantara tarhib Ramadan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyambut bulan Ramadan dengan kalimatnya. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasai, Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamahu fihi, harusnya siyamahu bukan siyamuhu. Kataballahu alaikum siyamahu fihi. Ya, ini fathah harusnya. Tuftahu abwabul jinan. Nah, ini harusnya dhammah, kebalik itu harokatnya. Wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurim khairuha faqad hurim. Nah, maka Rasulullah mengingatkan bulan Ramadan telah datang pada kalian, bulan yang penuh berkah, ya. Bulan Ramadan, bulan puasa, di dalamnya itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka jahim, setan dibelenggu. Ustaz, katanya setan dibelenggu, tapi diskotik masih ada aja yang buka. Katanya setan dibelenggu, tapi ada aja yang masih gibah. Katanya setan dibelenggu, tapi masih ada itu pencurian motor. Hati-hati, menjelang Idul Fitri biasanya banyak kasus-kasus itu. Nah, bagi yang mudik-mudik tolong hati-hati. Rumah yang ditinggalkan tuh. Itu gimana? Katanya bulan Ramadan setannya dibelenggu. Ya setannya udah jadi manusia itu. Jadi jamaah rahmati Allah, dalam hal ini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau menyampaikan pandangan beberapa ulama. Berbeda pendapat memang para ulama masalah ini, para ulama ahli hadis gitu. Tapi di antara pendapat yang disampaikan bahwa maksudnya yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin,
pimpinan-pimpinan setannya. Adapun setan-setan kelas kroco yang kecil-kecil, yang nggak banyak bisa menghasut kita punya iman aja, ya bisikan dia itu bisa dilewat. Tapi kenapa kita banyak yang melakukan dosa? Udah kebiasaan melakukan dosa, jadinya nggak usah disuruh setan lagi, udah jadi karakter. Makanya kalau dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban kita biasa berbuat maksiat, setan dibelenggu semuanya, pun sampai yang kroco-kroconya Ramadan tetap aja dia berbuat maksiat. Kenapa? Udah jadi karakter. Yaitu setannya udah mewujud ke dalam perbuatan dia. Jadi itu bukan karena digoda setan lagi. Makanya jawab rahmati Allah, kalau dalam dunia ruqyah itu, ngeruqyah di bulan Ramadan bagi para praktisi ruqyah biasanya lebih ringan daripada di bulan-bulan biasa. Ya. Dan bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Bahkan lebih baik daripada itu. Berarti nggak tahu tuh 83 tahun lebih berapa. Karena kalimatnya lebih baik. Lebih baik daripada 1000. Maka siapa yang terhalang dari keberkahan di bulan Ramadan, terhalang dari mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar, maka dia tidak dapat apa-apa dari Ramadan yang dijalaninya. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mengingatkan konsep Lailatul Qadar itu harus di restart ulang dalam mindset kita, dalam pikiran kita. Banyak masjid yang rame kalau malam 21, 23, 25, 27. Tapi 22, 24, 26, 28 sepi. 21 rame, besoknya sepi. 23 rame, besoknya sepi. 25 rame, besoknya sepi. Padahal kalau kita baca itu hadis yang sekian banyaknya dikumpulin jadi satu tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pernah terjadi tanggal 24. Itu hadisnya sahih. Disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dikutip juga oleh Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukharinya. Rasulullah pernah membangunkan keluarganya yang tidak pernah dibangunkan di malam lain kecuali di tanggal 24, 26, 28. Padahal itu bukan tanggal ganjil. Makanya yang Rasulullah SAW contohkan itu, beliau semenjak hidupnya, beliau sampai wafatnya, kalau idza dakhalal asyru, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, mulai beliau fokus ibadah dan full 10 hari. Nggak pilih-pilih tanggal. Jadi yang dicontohkan Rasulullah itu full ibadahnya. Mau di tanggal 21, 22 sampai 30 tuh ya sudah. Full, nggak milih-milih hari. Karena apa? Kita nggak tahu nih Lailatul Qadar itu di tanggal 21-nya apa 22-nya, 23-nya apa 24-nya, 25-nya apa 26-nya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, katanya Lailatul Qadar tanggal ganjil. Kalau 22 kan genap, 24 genap, 26 genap. Nah, masalahnya Rasul nggak pernah bilang at-tarikh, tanggal. Rasul hanya bilang al-witr, ganjil. Ganjil itu bisa tanggal, bisa hitungan. Dari banyak hadis dikumpulkan, kok terjadi tanggal 24? Ada kemungkinan di tanggal 26 dan 28. Berarti ternyata bukan ngitung tanggal, tapi bisa jadi ngitung urutan. Nah, ada para ulama yang ngitung urutan dari awal, ada yang dari akhir. Nah, jadi kalau Ramadannya 29 hari, contoh, 30 hari dulu. Kalau Ramadannya 30 hari, maka ganjilnya itu 10 hari terakhir dari akhir. Berarti 30, 28, 26, kemudian 24, 22. Ini cara ngitungnya Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Kalau Ramadannya 29 hari, maka ganjilnya dari
29, 27, 25, 23, 21. Masalahnya kan Ramadan itu kadang 30, kadang 29. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan semasa hidup Rasulullah lebih sering Ramadan itu 29 hari. Dan ternyata dalam perhitungan ilmu falak, ilmu astronomi modern, itu juga ternyata membetulkan lebih sering 29 daripada 30 di masa Rasul. Dari riwayat yang ada, kok Lailatul Qadar kejadian di tanggal 24 dan Rasulullah pernah membangunkan keluarganya dan para sahabatnya di tanggal 26, 28, sangat kuat indikasi bahwa ganjil itu bukan tanggalnya tapi perhitungannya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini dari sekarang kita mulai merubah. Kalau dulu kita nyari Lailatul Qadar itu di tanggal 21, 23, 25, 27, mulai sekarang pokoknya 10 hari terakhir hidupin semua. Siapa yang sholat Isya berjamaah, kemudian dia ibadah sunnah di malam hari itu, entah itu dengan tarawihnya, witirnya, dan subuh berjamaah, maka dia sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apalagi kita tarawih. Tarawihnya 1 juz. Full. Habis itu baca Quran, tilawah, contohnya lebih banyak lagi pahalanya itu. Maka sayang sekali kalau seandainya di tanggal-tanggal akhir tergiur dengan diskon mall. Jadi mulai belanja malam-malam. Karena kalau belanja siang kan panas. Jadi belanjanya malam. Pada ke mallnya malam nyari diskon 50 plus 20, ya kan? Belanja pakaian untuk persiapan lebaran. Akhirnya nggak sholat Isya berjamaah, nggak tarawih, nggak dapat pahala Lailatul Qadar. Nah, baik, lanjut lagi. Perumpamaan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang Ramadan, perumpamaan Ramadan itu seperti anak-anaknya Yakub. Anaknya ada 12. 1 tahun itu ada 12 bulan. Nabi Yakub itu kan punya 12 anak. Bapaknya Nabi Yusuf. Anak yang dicintai Nabi Yakub adalah Yusuf. Nabi Yusuf, sebagaimana Allah juga mencintai bulan Ramadan. Sebagaimana pula Nabi Yakub ampuni dosa 11 anaknya, kesalahan anaknya yang 11 gara-gara membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dengan doa satu anak yaitu Nabi Yusuf, qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Jadi bagi kita yang banyak dosa dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, kita ibadah di bulan Ramadan, itu dosa-dosa kita yang 11 bulan itu akan dibersihkan semua oleh Allah kalau kita bisa memaksimalkan diri di bulan Ramadan sampai akhir. Keluar dari Ramadan kita bersih seperti bayi yang terlahir kembali dari rahim ibunya. Maka sangat disayangkan baru sepekan sudah pada berguguran, 2 pekan berguguran. Lanjutin sampai 30 hari. Ada yang sudah 21 hari mulai berguguran. Sayang itu karena diskon mall tadi itu. Padahal tinggal dikit lagi. Nah, kita singkat-singkat saja. Nah, dalam Al-Quran puasa ada 2 istilah. Ada menggunakan kata saum, itu 1 kali disebut dalam Al-Quran. Ada juga yang menggunakan kata siam. Ini disebut 9 kali di dalam Al-Quran. Saum dan siam artinya sama, puasa. Tapi bentuk katanya beda. Dalam surat Maryam contohnya ayat 26, fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Ini satu-satunya yang menggunakan kata saum. Jadi Maryam itu bilang saya sedang puasa, ya. Saya nazar kepada Allah puasa. Falan ukalliman yauma insiya. Hari ini saya nggak akan bicara dengan siapapun. Nah, kalimat puasa di sini beda dengan siam. Ya. Saum di sini maknanya umum, yang penting nahan. Dan waktu itu Maryam bukan khusus makan minum, beliau nggak mau ngomong.
Jadi ada puasa bisu namanya. Puasa bisu. Nggak ngomong. Dan puasa itu kan macam-macam. Ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad yang kita kenal ini dalam fikih puasa. Ada yang nggak disyariatkan, macam-macam. Ada puasa ngebleng, ada puasa mutih, ada puasa pati geni, ada puasa apa lagi? Puasa bisu, puasa. Saya pernah dapat jamaah datang, Ustadz, saya ini lagi disuruh puasa sama yang ngasih saran ke saya, tapi saya nggak boleh kelihatan orang. Jadi puasanya nggak boleh kelihatan orang selama sepekan. Kalau kelihatan orang batal puasanya. Jadi dikasih amal-amalan puasa supaya sukses usahanya. Ya dia nggak puasa, dia nggak ketemu orang seminggu berarti nggak sholat jamaah dan nggak sholat Jumat. Saya bilang wah itu bisikan setan, hati-hati. Karena puasa yang disyariatkan oleh Islam, oleh Rasulullah itu nggak mungkin menyingkirkan ibadah-ibadah yang lain gitu kan. Kemudian asyam maknanya khusus, yaitu puasa yang memiliki ketentuan aturan dalam Islam. Ya, itu rahasia bahasa Quran. Kenapa dibedakan antara saum dengan siam? Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi yang lain. Nah ini bagaimana kita mendesain Ramadan kita bahagia di keluarga kita setelah kita memahami tentang Ramadan yang tadi kita bahas. Maka ada beberapa hal langkah-langkah mendesain 100 hari menuju Ramadan. Yang pertama tadi sudah kita lakukan, mari kita muhasabah, introspeksi diri, bagaimana sih sikap kita tentang Ramadan, ya, evaluasi ibadah kita selama ini dan kebiasaan kita sehari-hari. Mulai kita lihat, ya, karena nanti Ramadan itu kan bulan panen, amal ibadah sunnahnya dianggap wajib. Yang wajib dilipat gandakan, bisa 10, bisa 70, bahkan bisa tak terhingga. Maka dari sekarang nih, qobliyah ba'diyahnya sudah dimulai belum? Sholat malamnya, kalaupun belum tahajud, minimal ya witir lah sebelum tidur atau habis sholat isya atau ba'diyah isya. Sedekahnya, ini kalau dari sekarang sudah mulai ditata nih, ya, mulai kita di muhasabah dulu, ya, mulai di muhasabah dulu, apa sih yang belum kita lakukan, baru kita lakukan. Nanti di Ramadan terbiasa. Kemudian menetapkan target ibadah Ramadan, mulai kita bikin oret-oretan. Saya punya beberapa dosen, beberapa guru, itu harapannya ditulis. Rata-rata dari semua harapan itu Allah wujudkan. Penting loh menulis harapan itu. Itu bahasa doa yang sangat kuat secara tidak langsung kepada Allah. Karena kalau cuma di pikiran kadang lupa. Kalau jadi tulisan, bahkan saya pribadi ya Bu ya. Saya pribadi itu dulu zaman masih saya sekolah, LKS, lembar kerja siswa. Itu saya tulis nama-nama kitab. Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Senang saya dulu dengan nama-nama kitab itu. Sekarang alhamdulillah rumah saya itu isinya seperti perpustakaan. Padahal itu pribadi, bukan punya siapa-siapa. Duit saya pribadi. Saya hitung di rumah saya di Megamendung itu, saya hitung pernah itu. Ini harga rumah saya dengan harga buku saya lebih mahalan harga buku saya. Dan saya lebih dulu punya kitab, punya buku daripada punya rumah dan daripada punya kendaraan. Kenapa itu bisa jadi? Memang dulu ketika saya masih pesantren, masih zaman SMA, nulis di buku saya di LKS itu nama-nama kitab itu Allah kabulkan. Itu nanti kamu punya kitab itu, kamu punya buku itu. Dan saya tulis dulu, saya habis ini pengen masuk ke lembaga ini. Saya habis ini pengen lanjut ke sini. Banyak Allah kabulkan ternyata. Walaupun ada juga yang nggak dikabulkan, termasuk saya ke Mesir, nggak dikabulkan Allah. Tapi ada rahasianya. Ternyata bapak saya setelah itu stroke. Saya yang harus pulang pergi ngurus ke rumah sakit. Karena saya anak laki satu-satunya. Coba kalau seandainya
seandainya saya di Mesir. Bisa jadi saya putus sekolah. Saya kuliah di Jakarta, nggak harus sampai ke Mesir. Dosen saya orang Mesir, dosen saya orang Sudan, dosen saya orang Yaman, dosen-dosen luar negeri semua. Perkuliahan sama seperti di luar negeri. Jadi Allah hadirkan cita-cita saya ke luar negeri, cukup di Indonesia saja, kamu sambil bakti sama orang tua. Jadi nulis itu ada rahasia besar. Termasuk cerita guru-guru saya, dosen saya begitu. Makanya saya terinspirasi. Dan saya betulkan, oh iya benar ternyata. Walaupun nggak 100%, karena kita nggak bisa mendikte Allah. Allah yang akan menentukan mana yang terbaik buat kita. Tapi dari banyak hal yang kita tulis ternyata banyak Allah kabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan, Allah ganti dan yang lebih baik. Seperti yang saya ceritakan. Kemudian yang selanjutnya, ya sudah kita tetapkan target-target itu kita tulis. Kita pengen tilawahnya sehari berapa halaman. Target Ramadan hatam sekali apa 2 kali. Mulai ditulis-tulis tuh. Bacanya seumpama dipikir-pikir. Hanya habis istirahat siang deh baca 2 halaman. Habis sholat subuh mengawali aktivitas maksain baca 4 halaman contohnya. Ntar habis tarawih baca sekian halaman, target sehari 1 juz contoh. Mulai dipikir-pikir tuh, ditulis. Saya di note saya, di catatan saya itu ada banyak agenda-agenda saya. Dengan istri, dengan anak, agenda saya pribadi. Walaupun gak semuanya terwujud, tapi banyak sekali yang Allah wujudkan. Dan kalaupun ada yang tidak terwujud, Allah ganti dan yang lebih baik. Penting kita menulis agenda kita. Penting sekali itu. Nah, kemudian menyusun jadwal pembiasaan mulai dari sekarang, ya, masih include tadi yang kita bicarakan. Menyemai nilai Ramadan dalam obrolan keluarga, mulai dibiasakan dengan anak, dengan istri, dengan suami, persiapan Ramadan kita bagaimana. Mulai ada pembahasan-pembahasan kisi-kisi tentang agenda Ramadan kita ke depan, walaupun masih 3 bulan lagi. Sebagaimana Rasulullah sebelum Ramadan sudah mulai banyak membicarakan Ramadan dengan sahabatnya. Karena tanda cinta itu sering nyebut-nyebut, tanda cinta sering disebut gitu kan. Menyiapkan kondisi fisik, mental, ekonomi. Nah, mulai kita nyiapin kondisi fisik kita supaya nanti Ramadan nggak sakit-sakitan. Jangan suka begadang dari sekarang, takutnya pas Ramadan malah jatuh sakit. Hati-hati makan makanan, jangan yang suka seblak-seblak yang ya pedas dan seblak-seblak yang bahan-bahannya itu berbahaya buat kesehatan tubuh. Kalau seblak alami ya aman lah. Nah, pilih-pilih bahan yang dimakan juga, karena nanti pas Ramadan kita masuk rumah sakit ya repot juga, nggak bisa ibadah. Jadi mental, fisik sudah mulai kita persiapkan. Ekonomi supaya kita bisa sedekah harian, ngasih makan berbuka, bahkan bisa ngasih makan sahur contohnya, dan itu tidak kalah pahalanya. Menyusun agenda kegiatan keluarga menjelang dan selama Ramadan. Nah, agenda pribadi, agenda keluarga sudah mulai dioret-oret. Di note HP kita aja, kan kita masing-masing punya HP smart semua ya. Mulai coret-coret aja. Karena kalau di kertas kadang keselip kemana gitu, hilang kemana kalau di kertas. Di HP enak, di HP. Nah, kalau seandainya udah di HP, sudah rapi, di print, ditempel di lemari, ditempel di tembok, itu lebih enak lagi itu. Karena kalau masih di HP biasanya ketutup terus, ketumpuk. Jadi kalau di print, tempel, ya kita pas lewat, oh iya, gitu, itu pengingat. Kemudian referensi kegiatan Ramadan keluarga, contohnya membuat jurnal ibadah Ramadan, bikin tadarus keluarga setiap malam, sebagaimana Rasulullah itu tadarus dengan Jibril. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 6, Rasulullah SAW itu selalu didatangi Jibril setiap malam Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Jibril ngajak tadarus Al-Quran dengan Rasulullah. Jadi Rasul itu setiap tahun diajak istilahnya itu murojaah. Hafalan Al-Quran Rasul itu diulang setahun sekali itu sama Jibril. Takutnya ada yang lupa. Begitu juga bacaan, dicek takutnya ada yang kurang tepat contohnya. Itu fungsi tadarus. Kalau kita tilawah sendiri terus, kita nggak pernah ngerasa salah, ngerasanya benar terus, karena kan sendiri. Hatam sejuz, hatam 1, hatam lagi. Karena kita baca sendiri. Tapi kalau ada yang nyimak, bisa jadi bacaan kita ada yang salah.
bisa jadi harokatnya ketuker, bisa jadi makhrajnya kurang tepat, bisa jadi hafalannya ada yang sedikit lupa, contohnya bagian punya hafalan dicek hafalannya, itu fungsi tadarus. Ada dua orang yang saling menyimak. Nah, itu fungsinya itu, dan itu kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan. Ya. Kemudian menjadi teladan dalam menjaga lisan dan emosi, karena tadi orang berpuasa di bulan Ramadan banyak melakukan kemaksiatan, ucapannya nggak dijaga, ucapan kotor, emosinya nggak dijaga, marah-marah, nggak jelas, ya, maka pahalanya hilang, pahalanya bisa berkurang. Nah, ini diantara contoh-contoh ya, contoh-contoh untuk kegiatan anak-anak bisa kita lakukan di rumah, ya. Mengisi kalender amal Ramadan, diajarin anak kita sudah mulai banyak beramal, ibadah, aktivitas yang positif. Mulai kita arahkan anak-anak kita. Ada bisa bikin lomba azan di rumah kalau anak kita banyak, contohnya. Bisa fastabiqul khairat, musabaqah. Ya, tapi biasanya di komplek ada, contohnya diikutkan. Di masjid ada, diikutkan, didaftarkan. Ya. Hafalan, ngafalin hadis-hadis tentang Ramadan kah, atau ngafalin ayat-ayat Quran yang pendek, juz amma contohnya. Ayo nak, ayo dek, ayo kak, contohnya nih, Ramadan ini tahun ini harus beda dengan Ramadan tahun kemarin, hafalan kamu harus nambah. Kalau kemarin kamu ngafal 3 surat, sekarang kalau bisa 4 atau 5 surat, contoh. Motivasi, ada peningkatan setiap tahunnya Ramadan kita. Nah, kemudian untuk keluarga, ya, untuk keluarga bisa buka bersama, keluarga besar bisa sedekah bersama, bikin acara entah di rumah atau di masjid atau di kompleknya. Iktikaf keluarga di 10 malam terakhir, ibadah bareng-bareng. Sekeluarga berangkat, terutama di masjid-masjid yang sudah menyiapkan tempat iktikaf untuk kaum ibu-ibunya, biar tertutup, terjaga. Itu biar dibiasakan anak kecil. Saya dari kecil itu sudah dibiasakan sama bapak saya sholat 5 waktu. Kalau belum kelihatan azan, itu saya dicari sama bapak saya bawa apa namanya itu? Bukan rotan, sebenarnya cuma kayu doang gitu. Cari, mana Hidayatullah, belum pulang. Jadi dari kecil saya udah biasa sholat jamaah sama bapak saya di masjid. Maka tertanam sampai gede. Rasanya tuh gelisah kalau nggak jamaah itu. Karena dari kecil udah dibiasain. Ya memang dulu itu paksaan, tapi kalau sudah jadi kebiasaan, sama seperti di dalam dunia militer. Itu semuanya paksaan semua itu. Dalam dunia militer nggak ada yang coba dari hati masing-masing kalian ya. Nggak ada militer ngajak dari hati, itu nggak ada. Paksaan semua, makan 5 menit selesai, nggak selesai kena hukuman. Tapi setelah mereka pensiun, itu rata-rata orang-orang militer itu ya disiplin hidupnya, karena apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Dan nanti ada waktunya, nanti kita akan merasakan itu nikmat. Ya, tapi kita juga nggak memungkiri, dua-duanya kita perhatikan, bukan cuma paksaannya, tapi juga ada motivasi, pendekatan dari hati ke hati, biar nggak merasa kering. Nah, kemudian selanjutnya inspirasi dari Al-Quran dan juga teladan Nabi Muhammad SAW, surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu sudah diwajibkan dari umat-umat sebelumnya. Nabi Dawud lebih parah lagi puasanya, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kita cuman setahun sekali bulan Ramadan doang. Nabi-nabi yang lain punya macam-macam cara puasa, termasuk tadi puasanya Maryam itu nggak ngomong. Puasa kita masih bebas ngomong, yang penting nggak ngomong kotor, nggak ngomong haram, ghibah, cuma nahan makan, nahan minum, sama nahan maksiat. Enak puasa kita, karena siapa yang pengen mendapatkan apa yang dicita-citakan, memang rumusnya itu puasa. Dan ini bukan cuma dalam Islam, termasuk di agama lain, di kepercayaan non-agama pun sama. Contohnya, ular itu kalau pengen ganti kulit, puasa. Ular puasa. Ulat itu kalau pengen jadi indah seperti kupu-kupu,
puasa, dia nggak makan dulu jadi kepompong, menjalani prosesnya sampai akhirnya jadi kupu-kupu. Indah. Orang pengen sakti, ya, para pelaku-pelaku ilmu kanuragan puasa. Orang pengen kaya, pesugihan, puasa di Gunung Kidul. Jadi puasa itu sarana untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya, yang kita inginkan ini ridho Allah atau suhtullah, murkanya Allah? Itu. Kalau kita pengen ridho Allah, ikutin tata cara Islam gitu kan. Tapi kalau pengen murkanya Allah, ya silahkan itu. Duniawi itu semuanya itu. Nah maka Ibu rahmati Allah, jamaah, ini yang disampaikan Allah kepada kita. Dari dulu memang puasa itu sudah Allah wajibkan, tapi caranya berbeda-beda. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan juga ikhlas karena Allah, Allah ampuni, Allah hapus semua dosa-dosa yang sudah lalu. Di hadis Bukhari satu lagi, man soma, ya tadi man soma, sekarang man qoma Ramadhana. Siapa yang ibadah malam di bulan Ramadan. Jadi hadisnya mirip, sama. Bedanya yang pertama tadi man soma, yang kedua man qoma. Cuman beda huruf sod sama qaf. Kalau soma puasa, kalau qoma ibadah di malam hari. Maksudnya Rasulullah, siapa yang menjadikan Ramadan siangnya untuk ibadah, yaitu puasa, malamnya untuk ibadah, yaitu sholat tarawih, baca Quran, dan lain-lain, maka selesai Ramadan bersih dari semua dosa-dosanya. Nah, kemudian ada salaf dulu, Mu'alla bin Fadl. Itu beliau berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini yang disebutkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Yahya bin Abi Katsir juga menyampaikan doa, membacakan doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni wa taqabbala. Ya Allah, sampaikan kami sayap sampai bulan Ramadan. Sampaikan Ramadan pada saya Allah, ya. Dan jadikan amal-amal kami semua diterima. Semuanya para salaf sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan diri baik dengan doa maupun dengan ibadahnya. Bahkan ada yang nutup toko selama bulan Sya'ban. Jadi sudah mulai dari Syawal sampai Rajab itu nabung untuk persiapan nanti di bulan Ramadan supaya full ibadah, nggak disibukkan lagi dengan aktivitas duniawi. Ada yang sampai seperti itu. Meskipun tidak semua salaf, tidak semua sahabat, tidak semua tabi'in, tapi ada yang mengambil jalan seperti itu. Saking pengennya, ya, panen sebanyak-banyaknya pahala ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalaupun kita tetap masih jualan, masih kerja di bulan Ramadan, niatkan untuk nafkahin keluarga supaya anak-anak bisa sekolah dan berpendidikan, supaya jadi bekal ibadah. Itu tetap dapat pahala semuanya. Dan pahala bukan cuma sujud, pahala bukan cuma baca Quran. Setiap aktivitas positif kita karena Allah itu semua adalah dianggap pahala. Banyakin istighfar, banyakin ibadah-ibadah sunnah, perbaiki hubungan kita dengan sesama dan jaga hati supaya nanti Ramadan hati kita lapang, gak banyak dendam sama orang, gak gibahin orang, gak benci, gak hasut, iri hati. Dan yang paling penting, tambah lagi persiapan ilmu fikih puasa. Nah, itu ada momen khusus bahas fikih puasa. Itu apa saja yang membatalkan, terutama pembatal-pembatal kontemporer. Kira-kira suntik itu batal enggak? Infus batal enggak? Ya, contoh lagi bagi perempuan, KB, Ustadz kalau suntik KB batal enggak? Contohnya pakai inhaler, ya, fix inhaler itu batal apa enggak? Bagi yang punya asma, semprot di mulut supaya plong, ya, itu batal apa enggak? Pakai hand body batal apa enggak? Katanya kalau nangis itu batal apa enggak, Ustadz? Di di dapur lagi motong bawang,
kena pisau berdarah, batal enggak ya Ustadz ya? Ada yang bilang katanya batal. Terus kalau mandi siang hari Ramadan keramas pakai sampo batal enggak? Katanya ada yang bilang batal Ustadz. Yang halal kayak gitu dijawabnya di fikih puasa. Nah, itu harus persiapan, mulai baca-baca juga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu," apabila seorang itu sakit, au safaro, atau melakukan bepergian, safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia dicatat oleh Allah mendapatkan pahala yang sama sebagaimana ketika dia dalam keadaan sehat atau tidak melakukan perjalanan. Jadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya memang itu momen satu-satunya untuk mudik, karena setelah itu kita harus masuk kantor 3 hari setelah Ramadan, setelah Lebaran, atau sepekan setelah Lebaran, tiket pun memang terbatas, nggak ada lagi kesempatan lain mudiknya setelah Lebaran, ya memang sudah terpaksa Bismillah berangkat, insya Allah niat kita dan kebiasaan kita. Nah di sini pentingnya kita punya kebiasaan sebelum mudik. Jadi di Ramadannya sudah kita biasakan full dulu itu, malamnya biasa traweh, nggak bolong-bolong. Maka nanti ketika kita mudik tetap dapat pahala traweh walaupun kita di atas mobil, di atas pesawat, di atas kereta, di atas kendaraan, tetap sama. Begitu juga kalau kita sakit, tetap walaupun di atas ranjang, kita sebagaimana lagi sholat traweh, lagi puasa. Tetap itu pentingnya kita ketika lagi dalam keadaan sempat dan sehat, kita istiqomah dalam amal soleh. Ketika lagi ada uzur, pahala amal soleh itu tetap mengalir kepada kita. Itulah indahnya ajaran Islam. Tapi kalau contoh kayak saya, mudiknya kan dekat ya, di Cirebon. Saya biasanya naik motor bisa, zaman saya belum menikah. Atau kalau sekarang yang naik kendaraan roda 4 sendiri juga bisa, habis Lebaran ya nggak ada alasan untuk mudik cepat-cepat gitu kan. Karena ya dekat gitu, cuma 2 jam, cuma 2,5 jam, 3 jam. Kalau ngebut ya 2,5 jam. Kalau sedang-sedang aja 3 jam. Jadi kalau seandainya masih bisa habis Lebaran ya habis Lebaran. Tapi kalau dirasa memang sudah sangat urgent sebelum Lebaran kita harus berangkat, ya Bismillah. Insya Allah Allah Maha tahu kondisi kita. Begitu Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagi yang dapat tugas di akhir Ramadan jadi panitia pembagian zakat, panitia yang nyiapin untuk sholat, persiapan sholat Idul Fitri, ngurus anak, ngurus ini dan sebagainya, akhirnya kualitas dan kuantitas tilawahnya berkurang. Maka ingat ada satu kaidah fikih yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, dan ini disepakati oleh para ulama, al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal saleh yang manfaatnya dirasakan untuk orang lain itu lebih utama di sisi Allah daripada amal saleh yang manfaatnya dirasakan diri sendiri. Ketika Bapak menyiapkan waktu dan tenaga untuk membagiin zakat dan manfaatnya dirasakan orang miskin, nyiapin hal-hal yang dibutuhkan untuk proses sholat Idul Fitrinya para jamaah, dirasakan oleh orang-orang sekitar, itu jangan khawatir, pahala tilawah yang biasa Bapak baca itu juga sudah termasuk di situ. Dan itu lebih besar pahalanya. Setiap amal ibadah apapun yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada amal ibadah yang manfaatnya hanya kembali untuk diri sendiri. Dalam hadis dari Imam At-Tabrani dan dicantumkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dan hadisnya dinilai sahih oleh Syekh Albani dan dinilai sahih juga, dinilai hasan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam takhrijnya Musnad Ahmad bin Hanbal. Rasulullah SAW pernah menyampaikan,
wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Rasul yang menjelaskan, sungguh saya melakukan aktivitas untuk membantu orang lain menyelesaikan hajat urusannya orang lain, itu lebih saya sukai, kata Rasulullah, daripada saya iktikaf ibadah di Masjid Nabawi ini 1 bulan penuh. Bayangkan, iktikaf 1 bulan penuh, banyak nggak pahalanya? Banyak. Dan di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan 1000 kali lipat daripada di masjid kita. Banyak nggak? Lebih banyak lagi. Tapi Rasul jelaskan bahwa amal soleh kita membantu orang itu pahalanya lebih besar dan lebih Rasul sukai. Maka itu jawabannya, Pak. Mudah-mudahan ya, walaupun di hati, itu tandanya iman itu, Pak. Bahwa kalau hati kita resah, berkurangnya amal soleh yang kita lakukan, itu tandanya hati kita masih punya iman. Maka alhamdulillah Allah paham bahwa Bapak orang baik. Mudah-mudahan amal yang dilakukan di akhir Ramadan, bantu petugas panitia zakat, persiapan untuk sholat Idul Fitri itu, mudah-mudahan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian.